Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita berada di edisi 78. Pokok bahasan edisi 78 adalah kata ganti majrur bersambung bagian 2. Bagian 1 itu edisi 67. Coba cek. Edisi 67 juga kata ganti majrur bersambung. Edisi 67 kata ganti majrur bersambung disambungkan dengan kata benda. Misalnya kitabi, kitabuka, kitabuki, kitabuhu, kitabuha. Pada edisi 78 ini, kata ganti majrur bersambung disambungkan dengan harful jar. Harful jar. Misalnya min disambungkan dengan ini minni, minka, minki, minhu, minha. Tidak setiap harful jar itu bisa disambungkan dengan kata ganti. Nah, di sini hanya dipilihkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harful jar yang bisa disambungkan dengan kata ganti. Ya. 5 itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu harful jar terpisah. Harful jar terpisah, harful jar al-munfasil. Kemudian 2 harful jar al-muttasil yang terdiri dari 1 huruf, ya, 1 huruf. Misalnya kalau li itu disambungkan dengan ka, dia menjadi laka. Li itu disambungkan dengan hu, dia menjadi lahu, dan sebagainya. Di sini ada 7 harful jar, 5 harful jar terpisah, dan 2 harful jar bersambung yang akan kita sambungkan dengan kata ganti majrur bersambung. Kita sudah mempelajari 5 kata ganti majrur bersambung, yaitu i, ka, ki, hu, ha. I itu artinya apa? I itu artinya ku. Ya, kalau bentuk terpisahnya aku, ya, ana. Ini ku. Saya tulis ini ku. Ya, begitu. Kalau ka itu mu. Ka itu mu laki-laki, ya. Kalau ki itu mu perempuan. Mu perempuan. Kalau hu itu nya. Nya laki-laki, ya. Kalau ha itu nya perempuan. Jadi kata ganti seperti ini disebut kata ganti majrur bersambung. Ya, majrur bersambung. Sebab dia disambungkan dengan kata benda. Kalau dia disambungkan dengan kata benda, berarti dia berperan sebagai mudhaf ilaih. Kata benda itu mudhaf. Mudhaf ilaih harus majrur, kan? Nah, kalau dia disambungkan dengan kata harful jar, dia juga harus majrur. Oleh karena setelah harful jar itu harus majrur. Mari kita sambungkan min yang artinya dari, ya. Min dengan i, dia menjadi minni. Nah, minni artinya dariku. Minni artinya dariku. Ini begini ini. Minni. Kemudian darimu itu minka. Minka, darimu, mu laki-laki. Kalau darimu perempuan, minki. Minki. Kalau darinya laki-laki, minhu. Minhu. Kalau darinya perempuan, minha. Nah, kita sering ini mendengarkan ini bentuk-bentuk ini, kombinasi ini. Minni, minka, minki, minhu, minha. Sekarang fi, perhatikan kata ganti yang berakhir dengan ya, fi, ya. Fi ini kalau disambungkan dengan ku, dia menjadi fiya. Perhatikan itu, fiya. Jadi bukan fi, tapi fiya. Kemudian kalau disambungkan dengan mu, fika, fiki, fihi, fiha.
Ya, jadi fi disambungkan dengan hu menjadi fihi. Nah, coba lihat sebelumnya sudah disampaikan dalil bahwa apabila kata ganti bersambung hu itu didahului oleh ya yang menyandang tanda sukun atau ya sakinah seperti ini, maka hu itu berubah menjadi hi. Jadi fi hu berubah menjadi hi. Perubahan itu tidak bersifat gramatikal. Jadi perubahan itu hanya agar supaya mudah dilafazkan dan enak didengar. Kemudian kalau fi itu dirangkai dengan ha, biasa fiha, ya. Jadi fiya, fika, fiki, fihi, fiha. Jadi fiya itu bisa diterjemahkan padaku, padamu, padamu perempuan, padanya, padanya, ya. Sekarang ila itu ke. Ila itu ke. Ila ini juga berakhir dengan ya sebetulnya. Ini ya kan. Nah, jadi kalau ilah itu disambungkan dengan i, dia menjadi ilayya. Ilayya. Nah, kalau fi ya, kalau ilah ilayya. Ilaika, ilaiki, ilaihi, ilaiha. Nah, coba lihat ini hu ini. Hu ini didahului oleh ya yang menyandang tanda sukun. Jadi hu itu berubah menjadi hi. Ilaihi, ilaiha. Ilayya, ini ilah artinya kepada ya. Ilayya kepadaku, ilaika kepadamu, ilaiki kepadamu perempuan, ilaihi kepadanya, ilaiha kepadanya perempuan, ya. Ala itu di atas ya, atas atau di atas. Jadi ala juga berakhir dengan ya. Jadi kalau berakhir dengan ya, disambungkan dengan i, dia menjadi alayya, ia bertasydid, alayya, ilayya, fiya, ya kan? Alaika, alaiki, alaihi, ini hi. Oleh karena didahului oleh ya sakinah, ya yang menyerang tanda sukun. Alaihi, ya atasnya, alaiha, atasnya perempuan. Misalnya keselamatan atasmu, itu jumlah ismiyah. Assalamu alaika. Kalau perempuan, assalamu alaiki. Keselamatan atas saya, assalamu alayya. Assalamu alayya. Ya, keselamatan atas kalian, assalamu alaikum. Jadi assalamu alaikum itu ditujukan kepada satu orang laki-laki untuk penghormatan ya. Jadi walaupun bukan jamak, tapi satu orang laki-laki, kita tetap mengatakan assalamu alaikum. An ini tentang ya, tentang atau bersumber dari, kalau dia menyangkut sebuah ucapan atau narasi. Ya, an Abi Hurairah, bersumber dari Abi Hurairah. Ya, bersumber dari Abi Hurairah. Radhiyallahu anhu juga radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi radhiya itu kata kerja. Insya Allah tak berapa lama lagi kita sudah sampai ke kata kerja. An tentang ya, tentang. Kalau kita sambungkan dengan i, dia menjadi anni, nunnya bertasydid ya. Nunnya bertasydid sama dengan ini. Minni, nunnya bertasydid. Jadi kalau kata depan itu berakhir dengan nun, yaitu min, kemudian an, disambungkan dengan i, dia menjadi minni, dariku, ani, tentangku, ya, tentangku, tentang aku, ya, tentang, mengenai aku. Kemudian an itu manakala disambungkan dengan ka, alaika, angka, angki, anhu, anha. Jadi an yang kita pelajari itu paling tidak mempunyai dua makna, bersumber dari dan mengenai, tentang ya, tentang. Kemudian ini sering muncul ini, li. Ini kata ganti majrur bersambung, li. Li itu mengandung makna milik ya. Kalau dia disambungkan dengan i, dia menjadi li, milikku. Tapi kalau dia disambungkan dengan ka, jadi li itu berubah menjadi la, laka.
lakum dinukum, laka, ya. Laki, kalau disambungkan dengan hu juga lahu, laha. Nah, itu juga bersifat apa? Bersifat supaya enak dilafazkan, supaya mudah dilafazkan. Jadi kalau misalnya ini kita pertahankan li, kita sambungkan dengan ka menjadi lika. Nah, lika itu agak berat dilafazkan. Nah, laka, laki, lahu, laha. Ya. Kemudian terakhir bi. Bi, ya. Bi itu dengan, ya. Bi itu dengan. Kalau disambungkan dengan i, bi, dia menjadi bi, ya kan? Bi, li, bi. Nah, kemudian bi itu manakala disambungkan dengan ka, bika. Kalau li disambungkan dengan ka, laka. Tapi kalau bi, bika. Ya. Kemudian disambungkan dengan ki, biki, bihi. Nah, bihi hu menjadi hi, oleh karena dia didahului oleh kasrah, ya. Jadi apabila hu itu didahului oleh kasrah atau didahului oleh ya yang menyandang tanda sukun, maka hu itu berubah menjadi hi, ya. Kemudian biha. Nah, itulah 7 harful jar yang disambungkan dengan kata ganti majrur bersambung. Sedangkan harful jar yang lain itu tidak bisa disambungkan. Misalnya ka seperti. Ka seperti, ya kan? Ka ini kan seperti, ini harful jar bersambung. Ka itu nggak bisa disambungkan dengan harful jar, tidak bisa disambungkan dengan kata ganti majrur bersambung. Ya, ki itu nggak ada. Kaka itu nggak ada. Kaki, kahu, kaha itu nggak ada, ya. Kemudian wa ini juga kata depan harful jar bersambung, wa yang artinya demi. Jadi wai itu nggak ada, itu wai nggak ada, waka tidak ada, ya. Kemudian mundu ini juga harful jar, mundu. Apa mundu itu? Mundu itu sejak, ya, atau mus sejak. Ini juga nggak bisa disambungkan dengan kata ganti. Mundi, munduka itu nggak ada, ya. Nah, jadi 7 harful jar ini 7 harful jar yang bisa disambungkan dengan kata ganti majrur bersambung. Hafalkan itu, hafalkan. Ya. Kemudian terjemahkan. Kamus ini milikku dan milikmu. Kamus ini milikku dan milikmu. Berarti kamus ini milik kita, ya kan? Tapi kita itu bentuk jamak. Kita belum sampai ke situ, ke bentuk jamak. Jadi kamus ini milikku dan milikku. Yang berperan sebagai mubtada itu kamus ini. Kamus ini. Artinya terdiri dari 2 kata. Kata apa itu? Kamus ini kata benda. Kemudian ini itu kata penunjuk, ya. Jadi kombinasi kata benda plus kata penunjuk dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab kata penunjuk dulu, kata penunjuk plus ini itu merupakan apa itu? FKP, ya. FKP. Itulah yang berperan sebagai mubtada, sebagai pokok pembicaraan. Kemudian ada apa? Ada apa dengan kamus ini? Milikku. Jadi milikku inilah sebetulnya yang berperan sebagai khabar. Kemudian milikku ini disambungkan dengan milikmu oleh kata penghubung dan, ya. Oleh kata penghubung wa. Nah, sebetulnya yang berperan sebagai khabar itu milikku. Ya, tapi bisa juga sebetulnya kita anggap bahwa khabarnya itu milikku dan milikmu. Nah, jadi kalau khabarnya itu kita ini milikku, kemudian milikku itu dihubungkan dengan milikmu oleh wa, ya. Mari kita rangkai. Kamus ini dalam bahasa Arab kata penunjuk dulu. Kamus itu mu'jam. Mu'jam, ya, bisa juga qamus. Mu'jam. Jadi ini itu hadza, oleh karena mu'jam itu laki-laki. Hadza. Hadza. Ya. Hadza
Kemudian kata bendanya itu harus beralif lam. Kan gitu kan? Hadzal mu'jam. Mu'jam. Hafalkan ini. Ini kata yang sering muncul, tapi di edisi ini, di pelajaran kita baru pertama kali dimunculkan ini mu'jam. Hadzal mu'jamu. Oleh karena dia berperan sebagai mubtada. Mubtadanya itu kata penunjuk. Hadza mubtada. Oleh karena itu hadza ini marfu. Hadza selaras dengan mu'jam. Dengan demikian mu'jam itu marfu. Marfu dengan dhammah. Hadzal mu'jamu milikku. Nah, milikku itu li disambungkan dengan i. Jadi li hadzal mu'jam li ya kan? Li dan wa milikmu. Milikmu itu laka. Li walaka. Li walaka. Ya kan? Hadzal mu'jamu li walaka. Kita sering mendengar ungkapan li walakum, ya. Hadzal mu'jamu li walaka. Oke, kalimat nomor 2. Kamar itu kamar ibumu. Jadi mubtada itu kamar itu. Kamar ibumu itu khabar, ya. Coba kita lihat. Kamar itu mubtada, itu terdiri dari kata benda, ya kan? Kata benda plus KP, kata penunjuk. Ya, sama dengan ini juga, kamus ini. Tapi kalimat nomor 2, kata penunjuknya itu ya. Jadi itu kita anggap kata penunjuk. Ya, bisa juga dianggap sebetulnya hamzah wasal, alif lam, tergantung situasinya, tergantung konteksnya. Tapi dalam kalimat ini, kamar itu mungkin ditunjuk. Mungkin ditunjuk. Ya, saya menunjuk kamar yang jauh dari saya dengan mengatakan kamar itu. Jadi kamar itu apa? Kamar itu ghurfah. Kalau beralif lam, al-ghurfah. Al-ghurfah, ya. Beralif lam dia menjadi al-ghurfah. Ini sudah pernah dimunculkan ini. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu, ya kan? Kemudian itu menunjuk kamar. Kamar itu perempuan, oleh karena dia bertamar mutah. Maka itu untuk perempuan tilka, ya. Tilka. Kemudian ghurfah itu kata benda setelah kata penunjuk beralif lam. Ya, tilkal ghurfatu, inilah mubtadanya. Kalau mubtada itu dinyatakan dengan sebuah kata, mubtadanya ini, tilka ini mubtadanya, ya. Jadi tilka itu marfu oleh karena mubtada. Dia selaras dengan ghurfah, maka ghurfah itu marfu juga dengan dhammah. Tilkal ghurfatu kamar ibumu. Perhatikan, hati-hati ini. Kamar ibumu ini terdiri dari 3 kata. Ini kata benda, ya, kamar. Ibu itu kata benda, ya. Ibu itu kata benda, ini satu, ini 2. Kemudian mu itu kata ganti. Mu itu kata ganti. Mu itu kata ganti. Ya, mu itu kata ganti. Kata ganti sebetulnya identik dengan kata benda. Oleh karena kata ganti itu menggantikan kata benda. Kalau ini kata benda, maka ini FKB berapa? FKB 4, ya. FKB 4. Yang jelas ini murakkab idhafiyun. FKB 4. Kalau kata akhirnya itu kata ganti, maka dia identik dengan FKB 4 atau ekivalen dengan FKB 4, ya. Di sini bisa kita terapkan angka sakti. Angka sakti, ya. Jadi angka saktinya berapa? 3, 1, 2, 3, 3 kurang 1 sama dengan 2, ya. Di situ ada 3 kata benda, atau 2 kata benda plus 1 kata ganti, itu bisa dianggap 3 kata benda.
Maka n-nya 3, angka saktinya 3 kurang 1, 2. Jadi artinya 2 dari belakang itu harus majrur. Mari kita lihat. Ini kamar itu ghurfah, ya kan? Diulangi lagi di sini. Ghurfah. Ya. Sama dengan ini ya, ghurfah. Kemudian ibu itu Ibu itu ya. Tasydid ini, ibu. Kemudian mu itu kata ganti majrur bersambung, ya. Jadi kata ganti majrur bersambung itu apakah? Ya. Syarat yang harus dipenuhi dua kata benda dari belakang itu harus majrur. Jadi ini majrur, ini pun majrur. Nah, ini sudah majrur ini. Ka itu majrur, bukan anta yang kita pakai, tapi ka ya. Kemudian ini majrur, berarti ummi. Jadi ummi ya, oleh karena majrur. Kemudian kita sambungkan ke sini. Jadi ummika. Disambungkan lah, ummika. Oleh karena ka ini harus disambungkan dengan kata sebelumnya. Oleh karena dia kata ganti majrur bersambung. Kemudian ini ghurfah. Ghurfah ini khabar. Ya, khabar. Kemudian dua kata benda dari depan itu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin ya. Ini sudah tidak bertanwin ummi ini. Ini pun tidak boleh beralif lam. Jadi ghurfatu. Bukan ghurfatun ya. Ghurfatu. Kenapa ghurfatu? Oleh karena dia khabar. Khabar harus marfu. Jadi kalimatnya tilkal ghurfatu ummik. Ghurfatu ummika. Ini menarik. Ada dua kata yang sama, yaitu ghurfah. Ini ghurfah. Ghurfah yang ini ada di wilayah mubtada. Ghurfah yang ini ada di wilayah khabar, ya. Ghurfah yang ini dirangkai dengan kata penunjuk, oleh karena itu dia beralif lam. Oleh karena dia ini khabar, maka dia ini kalau ghurfah yang ini dia dirangkai dengan kata benda setelahnya, yaitu oleh karena itu dia tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin, dan sebagainya. Kalimat semacam ini sudah banyak kita kerjakan dalam latihan. Oke, itu kalimat pertama. Tilkal ghurfatu ummika. Ya. Kamar itu kamar ibumu. Kalau mu itu laki-laki ya. Kalau mu itu perempuan ki. Kita gunakan ki. Tilkal ghurfatu ummuki. Kalau saya berbicara dengan mitra bicara perempuan. Kemudian sekarang ini kata penunjuk waktu ini, keterangan waktu ya. Dia, ini yang berperan sebagai mubtada. Dia, mubtada. Ada apa dengan dia? Berada di dalamnya. Nya itu apa? Nya itu kamar. Coba lihat, kamar itu kamar ibumu. Sekarang dia siapa? Dia ibumu itu. Ya, berada di dalamnya. Ya, di dalam kamarnya itu. Nah, kita mulai dari sekarang. Al-an ini sudah beberapa kali kita munculkan dalam latihan ya. Ini al-ana itu sekarang, hafalkan itu. Dia siapa? Dia ibumu, berarti perempuan. Hiya. Al-an hiya, ibu dia di dalam kamarnya, di dalamnya. Di dalam itu fi. Ya, fi. Nya apa? Nya kamar. Kamar itu perempuan. Berarti kita gunakan fiha. Ini fiha di dalamnya. Ya, al-an hiya fiha. Hiya itu mubtada. Ya. Al-an hiya fiha. Sekarang dia berada di dalamnya. Perhatikan itu ya. Ya. Fiha. Jadi kita sudah menggunakan milikku itu li, milikmu itu laka, kemudian di dalamnya
itu fiha. Nah, ya. Kita sudah menggunakan 3 kombinasi. Berikutnya, raja yang adil itu adalah raja Mesir. Ini sudah pengulangan sebetulnya, ya. Raja yang adil itu mubtada, raja Mesir khabar. Mubtadanya itu terdiri dari raja. Raja itu kata benda, ya kan? Raja itu kata benda. Raja itu kata benda. Kemudian adil itu kata sifat. Adil itu kata sifat. Jadi kombinasi kata benda, kata sifat sebagai mubtada, ya. Jadi kata sifat itu harus selaras dengan kata benda. Raja itu malik. Itu alif lam, ya. Jadi al-maliku. Raja itu. Ya. Itu alif lam. Kemudian dia berperan sebagai apa? Ini sebagai mubtada. Mubtada itu marfu, makanya al-maliku. Al-maliku. Kemudian kata benda al-maliku diikuti oleh kata sifat adil. Adil itu sudah sering dimunculkan. Adil. Dia harus selaras dengan ini, ya. Al-adilu. Al-malikul adilu, ini kata sifat. Kata sifat harus selaras dengan kata benda sebelumnya. Raja yang adil itu adalah Raja Mesir. Coba lihat mubtadanya, Raja Mesir. Raja itu kata benda. Ya, Mesir itu kata benda, ya. Mesir itu kata benda. Kata benda 1, kata benda 2. Mudhaf, mudhafun ilaih. Nah, jadi raja itu berperan sebagai khabar di samping berperan sebagai mubtada. Jadi maliku khabar, jadi harus marfu. Misra, Mesir ini kata benda 2, mudhaf ilaih, jadi harus majrur. Misru itu ghairu munsharif. Ghairu munsharif itu majrur dengan fathah, ya. Jadi al-malikul adilu maliku Misra. Al-malikul adilu maliku Misra. Kemudian kalimat berikutnya, cerita yang panjang itu, ini batas antara mubtada dan khabar. Pokok pembicaraan dalam kalimat ini adalah cerita yang panjang itu. Cerita itu kata benda, panjang itu kata sifat, ya. Jadi mubtadanya itu kombinasi kata benda, kata sifat. Cerita itu apa? Cerita itu kisah, ya, kisah. Saya mulai dari sini, ya. Al-qissatu. Inilah mubtada, al-qissatu. Jadi itu ini kita tunjukkan dengan alif lam ini. Ya, cerita yang panjang itu. Cerita yang panjang itu. Jadi itu kita anggap itu tersebut, ya. Tersebut. Bisa juga dalam konteks yang ini itu kata penunjuk, ya. Kita gunakan dzalika. Tapi kita gunakan alif lam saja. Al-qissatu, ini panjang itu tawilun. Selaras dengan ini, at-tawilu. At-tawilu. Tawil itu panjang, ya. At-tawilu. At-tawilu. Al-qissatu tawilu, cerita yang panjang itu, ada apa dengan cerita yang panjang itu? Tentang dia. Tentang itu an, ya. Ya, dia siapa? Dia itu raja. Raja itu laki-laki, anhu. Ya, anhu. Nih, anhu. Ya, anhu. Jadi kita sudah menggunakan milikku sudah, ya. Mari saya tandai. Milikku sudah, milikmu sudah, mu itu kita ingat laki-laki, ya. Kemudian di dalamnya itu fiha, ya kan? Di dalamnya sudah. Kemudian ini raja itu, ini cerita yang panjang itu tentang dia, tentang raja itu.
Anhu. Nih. Ya, perhatikan itu. Anhu. Meja makan itu Maidah. Ya, Maidah ada surah dalam Al-Qur'an yang ininya Maidah, suratul Maidah. Maidah itu meja makan ya. Meja makan. Yang biru itu itulah subjek. Milik ratu itu. Ini khabar. Jadi meja makan yang biru itu milik ratu itu. Ya, meja makan yang biru itu, kita anggap bahwa kita menunjuk meja makan itu. Ya, kita bisa melihat meja makan itu dari kejauhan. Yaitu kita tunjuk. Berarti kita gunakan kata penunjuk. Ya. Meja makan itu Al-Maidah. Al-Maidatu. Ya. Kemudian itu coba kita interpretasikan sebagai kata penunjuk. Berarti tilka ya. Tilka. Kalau alif lam ya sudah selesai itu. Al-Maidatu. Tilkal maidatu, jadi kata benda setelah kata penunjuk harus beralif lam. Tilkal maidatu. Setelah kata benda, ini secara keseluruhan meja makan. Meja makan dalam bahasa Indonesia terdiri dari dua kata ya, itu kata benda. Dalam bahasa Arab terdiri dari satu kata saja. Al-Maidah. Ini kata penunjuk. Ini kata benda. Kemudian setelah kata benda, ada lagi kata sifat. Biru itu nama warna kata sifat ya. Kata sifat. Apa biru? Ingat, kata sifat biru itu azraq. Ya, saya tulis di sini ya. Azraq. Ya, coba agak ke sini. Azraq. Azraqu, dia mengacu pada pola af'alu ya. Azraqu, kalau merah ahmaru. Ini zai ini. Kalau hijau akhdaru ya, akhdaru. Kemudian bentuk perempuannya mengacu pada pola fa'la'u. Jadi zarqa'u. Zarqa'u. Dan dua-duanya itu ghairu munsharif, tidak bertanwin. Jadi azraqu bukan azraqun, zarqa'u bukan zarqa'un. Jadi kata sifat biru yang kita gunakan di sini azraq atau zarqa. Zarqa oleh karena dia menjelaskan maidah yang perempuan ya. Dia selaras dengan ini. Tilkal maidatu az-zarqa'u. 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 Coba lihat keselarasan antara kata sifat dan kata ini dan kata benda. Selaras lah. Kemudian selaras juga dengan kata penunjuk. Jadi kata penunjuk, kata benda dan kata sifat itu selaras semua dalam 4 hal. Tilkal maidatu zarqa'u, milik ratu itu. Milik li ya. Ratu itu kita tunjuk lagi ratu itu. Kalau kita tunjuk ya kan, jadi kita melihat meja makan itu dari jauh, kita juga melihat ratu itu dari jauh, berarti itu di sini bukan alif lam tapi kata penunjuk. Oke. Liza, jadi kata penunjuk itu untuk ratu itu apa? Tilka ya. Tilka. Tilka, kemudian ratu itu malikah. Setelah kata penunjuk beralif lam. Tilkal malikatu ya, malikah. Mali ini kaf ya, malikah. Ini harus disambungkan ke sini.
Jadi litilkal malikah. Ini harful jar. Berarti tilka itu majrur. Oleh karena tilka majrur, maka al-malikah juga majrur. Oleh karena al-malikah itu selaras dengan tilka ya. Jadi ini begitu. Jadi tilkal ma'idatu zarqa'u litilkal malikah, litilkal malikati. Tapi kalau ini tidak kita tafsirkan sebagai kata penunjuk, kemudian ini pun tidak alif lam semua, berarti al-ma'idatu az-zarqa'u. Kemudian lil malikati. Maksudnya meja makan yang biru itu, yang biru tersebut milik ratu tersebut. Begitu ya. Tapi di sini kita anggap bahwa itu kata penunjuk, itu pun kata penunjuk. Oke, selanjutnya makanan dan minuman itu di atasnya. Nya apa ini? Nya meja makan, ya kan? Nya meja makan. Meja makan itu perempuan, oleh karena dia bertamal butah. Maidah. Ya, maidah. Oleh karena itu nya itu ha. Ya kan? Ya, makanan itu at-ta'amu wa, dan makanan itu ta'amun, minuman itu syarabun, minuman. Jadi minuman itu wasyarabu, ini sudah ditambahi alif lam ya. Kalau minuman saja syarabun, kalau makan saja ta'amun. Kalau makan itu tambahkan alif lam, at-ta'amu. Ya. Jadi ta itu huruf matahari. Jadi lam itu diasimilasikan ke ta. At-ta'amu. Lam ini juga diasimilasikan ke shin. Shin juga huruf matahari. At-ta'amu wasyarabu. Ini wilayah mubtada. Ini mubtada ya, biar mubtada. Di atas meja makan itu alal maidah, berarti alaiha nih. Alaiha. Jadi at-ta'amu wasyarabu alaiha. Jadi ini sudah kita pakai ini ya, alaiha. Oke, tadi ini kamus itu mu'jam ya, mu'jam. Tadi sempat saya tulis mu'ajam, bukan mu'ajam tapi mu'jam. Mu'jamun itu kamus. Kamus itu al-mu'jamu, li milikku, walaka dan milikmu. Kita lanjutkan. Aisyah seorang karyawati bank. Ya, jadi mubtadanya itu Aisyah berperan sebagai mubtada. Aisyah berperan sebagai mubtada. Kemudian khabarnya itu seorang karyawati bank. Karyawati pernah dimunculkan, apa itu? Muwazzafah. Muwazzafah ya. Muwazzafah. Saya tulis di situ saja. Jadi Aisyah, kita mulai rangkai Aisyah. Aisyatu ghairu munsharif itu Aisyatu. Ya, ini mubtadanya. Seorang karyawati bank. Karyawati itu kata benda. Bank itu juga kata benda ya. Jadi karyawati bank itu merupakan murakkabun idhafiyun. Jadi karyawati itu, masih ingat karyawati itu muwazzafatun. Ini za, muwazzafah. Ya. Muwazzafah. Kalau karyawan muwazzaf. Karyawati namanya tamrutuh muwazzafah. Bank itu masrif. Masrif ya. Masrif. Seorang itu tanwin ya.
tanwin itu kita sematkan di mana? Kita sematkan di kata benda dua. Masrifin. Sebab kata benda satu tidak boleh beralif lam. Jadi seorang karyawati bank, karyawati bank itu muwazzafatu. Oleh karena muwazzafatu itu khabar. Ya, khabar. Khabar itu marfu, muwazzafatu, dan muwazzafah ini itu kata benda satu, ya kan? Kata benda satu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Jadi kalimatnya Aisyatu muwazzafatu masrifin. Kalau karyawan bank itu ini beralif lam, muwazzafatul masrifi, karyawati bank itu. Hadiah ini, hadiah sudah pernah muncul ya. Hadiyatun. 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 Jadi hadiah itu kita pinjam dari bahasa Arab ya. Hadiah. Jadi ini sebagai mubtada, darinya itu khabar. Jadi ini kita letakkan di depan. Hadhihi. Hadhihi, oleh karena hadiah itu perempuan bertambah butah. Kemudian kata benda setelah hadhihi itu beralif lam. Hadhil hadiyatu. Nah, ini wilayah mubtada. Darinya, dari itu min, ya kan? Dari itu min, betul. Nya siapa? Nya karyawati. Karyawati itu perempuan. Berarti minha, nih. Minha. Jadi hadhil hadiyatu minha. Minha. Ya, hadhil hadiyatu minha. Jadi hadhil hadiyah ini mubtadanya, ini khabarnya. Ini khabarnya merupakan prasa jar majrur. Oke, pena hitam itu milikku. Pena itu qalam. Qalam ya. Ini itu hada. Oleh karena qalam itu laki-laki. Hada, kata benda setelah kata penunjuk beralif lam. Hadzal qalamu, langsung saja kita ya. Hadzal qalamu, ya. Pena hitam. Oh, hitam. Hitam itu kata sifat ya. Kata sifat aswad. Kalau laki-laki, kalau perempuan itu sauda. Dia selaras dengan ini. Al-aswadu, oleh karena qalam itu laki-laki. Al-aswadu. Jadi hadzal qalamul aswadu, pena hitam ini milikku, li. Ya kan? Li. Sudah kepakai itu, li. Hadzal qalamul aswadu li. Dan wa jam kuning itu. Jam itu apa? Jam itu sa'ah. Sa'ah, ya kan? Sa'atun jam. Sa'atun jam. Itu kata penunjuk untuk sa'ah. Sa'ah itu perempuan. Jadi kata penunjuknya tilka. Ya kan? Wa tilka, ya kata benda setelah kata penunjuk itu beralif lam. Wa tilka sa'atu, dan jam. Wa tilka sa'atu, kemudian setelah jam ada lagi kata sifat kuning. Ini kata sifat ya, kata sifat warna. Apa itu kuning? Kuning itu kalau laki-laki asfar. Asfar. Af'alu ya, asfaru. Kalau perempuan fa'la'u safra'u. Safra'u. Ghairu munsharif. Tidak bertanwin baik laki-laki maupun perempuan. Wa tilka sa'atu, dan jam kuning itu, wa tilka sa'atu safra'u. 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 Milik siapa itu? Jam kuning itu milikmu.
laka. Milikmu laka. Kalau mu itu laki-laki. Kalau mu itu perempuan, laki. Kita anggap laki-laki saja ya. Laka. Nah, ini sudah juga terpakai itu. Jadi hadzal qalamul aswadu li, pena hitam ini milikku. Ya. Dan pena kuning itu milikmu. Dan jam kuning itu milikmu. Nah. Oke, berikutnya keselamatan atasku dan atasmu. Assalamu. Jadi keselamatan itu salam. Keselamatan assalamu. Assalamu. Gitu ya. Ini mubtada. Keselamatan itu assalamu. Atasku alayya. Mana itu alayya? Oh ini. Ala atas, alayya atasku. Assalamu alayya. Alayya. Dan atasmu wa alayka. Wa alayka ini. Wa alayka. Iya kan? Assalamu alayya wa alayka. Wa alayka. Wa alayka. Nah, ini mubtada. Ya, mubtada ya. Jadi nanti khusus untuk mubtada assalam ini bisa juga nakirah. Bisa juga salamun alayya wa alayka. Tapi kita pakai ini aja dulu. Assalamu alayya wa alayka. Oke, berikutnya tauladan yang baik. Tauladan itu uswah. Jadi fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada tauladan yang baik. Jadi tauladan itu sebagai mubtada, ya. Kemudian ada di dalam dirimu sebagai khabar ya, khabar. Tauladan itu alif lam ya, berarti al-uswah. Al-uswah. Al-uswatu. Ini kata benda, al-uswah. Ini kata sifat. Kata sifat. Baik itu bisa hasan. Bisa hasan, kata sifat ya. Oleh karena ini kata benda ini perempuan, jadi hasanah. Al-uswatul hasanatu. Al-uswatul hasanatu. Ini kata sifat, ini wilayah mubtada yang berperan sebagai mubtada itu al-uswah. Ada di dalam dirimu, fi, khabar ya, fi, mu itu ka, fika. Jadi fika itu di dalammu, maksudnya di dalam dirimu. Fika. Kalau ka itu laki-laki, kalau ka itu perempuan, fiki. Ya, fi Rasulillah, di dalam Rasulullah, maksudnya di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, ada tauladan yang baik. Kita akan mempelajari kalimat ismiyah semacam itu. Kalau ini polanya itu pola biasa, mubtada khabar. Nanti ada jumlah ismiyah tipe 2. Jumlah ismiyah tipe 2 itu berstruktur khabar dulu baru mubtada. Jadi khabar di depan baru mubtada di belakang. Jadi namanya itu khabar yang didahulukan, khabar muqaddam, mubtada muakhar. Itu terjadi dengan syarat tertentu. Insyaallah barangkali 2 edisi lagi kita sampai ke sana ya. Nah, edisi berikutnya itu kata ganti majrur bersambung itu yang disambungkan dengan zorof ya. Setelah itu baru kita masuk ke jumlah ismiyah tipe 2. Jumlah ismiyah yang berstruktur khabar mubtada. Khabarnya dinamakan khabar muqaddam, mubtadanya disebut mubtada muakhar. Oke, jadi al-uswatul hasanatu fika, di dalam dirimu. Kalau mu itu laki-laki, kalau fiki, mu itu perempuan. Oke, yang terakhir
kerugianmu berarti keuntungan bagiku. Ya, kerugian. Kerugian itu khasarah. Khasarah itu kerugian. Ya, keuntungan itu maksab. Maksabun. Maksab. Jadi keuntungan kerugianmu ini mubtada, ini kombinasi. Kerugian itu kata benda, mu itu kata ganti majrur bersambung ya. Kata ganti majrur bersambung yang disambungkan dengan kata benda. Jadi syarat 7. Jadi khasaratuka kalau mu itu laki-laki ya. Nah, coba lihat tamar buthah, manakala disambungkan dia berubah menjadi tak biasa ya. Khasaratuka. Oke, supaya tidak terlalu renggang dia begini. Khasaratuka, inilah mubtada. Kerugianmu berarti ini menunjukkan bahwa ini jumlah ismiyah. Jadi berarti ini dihilangkan juga, enggak jadi masalah. Kerugianmu keuntungan bagiku. Keuntungan itu maksab. Maksabun ya. Maksabun. Bagiku itu bi bagiku ya. Jadi di sini kita menggunakan kombinasi bi dengan ya. Mana itu bi itu? Ini bi. Ini merupakan ungkapan sebetulnya ya. Jadi khasaratuka maksabun bi. Jadi ini khabar. Ya, khabar. Jadi ini diungkapkan oleh seorang pejudi pada saat dia menang. Kemudian dia berkata kepada mitra judinya, kerugianmu merupakan maksabun bi, merupakan keuntungan bagimu. Ya, memang kamu kalah, berarti kamu rugi. Tapi di balik kerugianmu itu merupakan keuntungan bagi saya. Ya, kalau kamu kalah 50, berarti saya untung 50. Kita kan berteman. Ya nggak ada masalah itu rugi itu. Oleh karena khasaratuka, kerugianmu merupakan keuntungan atau kemenangan bagi saya. Oke, saya kira cukup sekian. Insyaallah kita lanjutkan lagi dengan kata ganti madu bersambung bagian 3 yang disambungkan dengan zaraf. Misalnya kita ambil zaraf amama. Amama itu di depan ya. Di depanku amami. Di depanmu amamaka. Lihat amama itu amamaka. Di depanmu perempuan amamaki. Di depannya amamahu. Di depannya perempuan amama. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.